Pagi hari ini dan akan menarik, kita datangkan 3 narasumber yang cukup kompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk memimpin acara pagi hari ini, saya silakan Ibu Putri untuk memimpin acara kuliah subuh ke edisi ke-225. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hidayat Sutarjo yang sudah memandu atau menjadi host pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah diberikan pemantik baik itu oleh Ustaz Samsudin dan juga tadi juga Ustaz Tri Hidayat. Tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan bahwa Anda bisa menyimak Akademi Hikmah Kuliah Subuh melalui Zoom dan juga live YouTube tentunya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah didukung oleh Universitas Proklamasi 45, STIAAN Yogyakarta, PSPI KUNY, DGFM dari Rumah Sambil Quran Idaman Islami, Universitas Madani Parmusi dan STIE Hampara. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini sudah hadir 3 narasumber kita dan tadi juga tentunya kita lihat jamaah juga sudah pada hadir ya, termasuk ini ada Profesor Mir Alam Bedu. Tapi saya ingin sapa terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke kajian atau tausiah kita, yaitu Ustadz Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto MSI. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, Mbak Putri sehat juga Mbak Putri. Oh, alhamdulillah Ustadz. Ya. Baik, terima kasih. Setelahnya ada Kiai Haji Dr. Hamid Zarkasi Putro. Semuanya sehat? Okay. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Dan juga Profesor Dr. Muhammad Kisir MAG yang juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, jamaah kuliah subuh, kalau kita bicara tentang bulan Mei, ini ada beberapa momentumnya. Kemarin kita mungkin 1 Mei kita bicara tentang Hari Buruh, kemudian 2 hari pendidikan, dan nanti di tanggal 20 ada kebangkitan nasional. Dan tentunya kebangkitan nasional seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, baik itu Ustadz Syamsuddin dan juga Ustadz Tri, ada fokus yang berbeda di sana. Kebangkitan nasional adalah suatu proses meningkatnya kesadaran kolektif suatu bangsa untuk bersatu, tentunya untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan membangun kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tentunya dalam konteks Indonesia tadi juga disampaikan bahwa kebangkitan nasional itu pasti merujuk pada era tertentu. Nah, kalau di periode awal abad ke-20 ditandai dengan lahirnya organisasi modern seperti Tomo tahun 1908, kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya ini menandai perubahan dari perjuangan yang sifatnya kedaerahan menjadi perjuangan nasional yang terorganisir. Tentunya konsep dan juga pemaparan dan bagaimana peran dari berbagai bidang akan dikupas oleh narasumber kita, oleh Ustadz dan juga kiai-kiai kita pada kesempatan hari ini. Tentunya tidak sabar kembali. Oke, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto MSI. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo sekaligus motivator ISQ Center, dan kami persilahkan, monggo Ustaz. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati Profesor Dr. Muhammad Kirien NAG, Mas Dr. Hamim Yakasi Putro MSI, kemudian Pak Insinyur Hidayat Tri Sutarjo MM, juga Mas Samsudin, tak lupa Prof. Mir Alam Bedu dari From Makassar, kemudian Mbak Putri sebagai moderator dan teman-teman hadirin semuanya. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta selawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, izin saya share screen. Bisa didengar suara saya, Mbak Putri, mewakili bisa? Iya, terdengar dengan jelas, Ustaz. Jelas ya, karena ini saya di halaman rumah. Jadi kalau ada suara kendaraan, orang nyapu, ya, itu mohon maaf.
Monggo silahkan. Full screen-nya sebentar, sudah bisa dilihat full share screen-nya, Pak Putri? Belum, sampun. Sampun ya. Ya. Oke, kemudian terkait ini sebentar saya ceknya dulu. Oke, menarik ya untuk tema kali ini. Di bulan Mei itu ada beberapa hari pendidikan, hari kebangkitan. Juga ada hari kesenangan Mbak Putri, karena banyak liburnya. Iya, betul. Ya, ada banyak liburnya, jadi kita senang-senang libur. Nah, besok minggu depan kan libur, Jumat, Sabtu, Ahad, terus besok yang Idul Adha juga libur, mulai Rebo ya toh. Wah, pokoknya enak sekali bisa keliling-keliling itu kalau dari sisi situ. Nah, dari sisi pergerakan kebangsaan itu ada 100 tahun ya kemerdekaan kemarin ini, kemudian juga kebangkitan tadi sudah di perjuangan secara fisik, kemudian memastikan jati diri kita. Pada kesempatan ini temanya adalah menuju sahabat kemerdekaan Indonesia, kebangkitan nasional baru terkait pendidikan, inovasi, dan kemandirian. Apalagi pada kemerdekaan yang akan datang 2045 sama-sama dicanangkan Indonesia emas. Emas beneran atau emas imitasi, wallahu a'lam bishawab, mengingat beberapa kondisi saya kok juga khawatir. Tapi mari kita siapkan kekhawatiran itu, kita hilangkan dengan kesiapan kita mempersiapkan diri generasi penerus. Nah, Mbak Putri, saya tak ngutip surat ini, mohon Prof. Izin nanti kalau ada kekurangan dikoreksi. Dari surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan qafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, kemudian oleh sebab itu hendaklah mereka sebagai acuan sehingga dan takut. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita sesuaikan maknanya dengan mempersiapkan diri kita terhadap generasi penerus. Nah, bahwa kita itu lemah di sini maknanya sangat luas, ya, karena memang yang dikehendaki oleh Al-Quran dalam ayat tersebut adalah universal, luas sekali maknanya, baik kelemahan dalam hal akidah, nah ini penting itu, kemudian dalam hal syariat, kemudian psikologi, sosial, maupun ekonomi dan lain sebagainya. Nah, contoh sekarang kan dari kondisi global kan kita bisa melihat hanya perang Arab Israel melawan Iran ternyata mengganggu perekonomian dunia. Berarti kan ada kekhawatiran kita itu belum mandiri. Buktinya ya paling tidak harga BBM kemudian disesuaikan. Ini artinya kan kita belum mandiri, sehingga perlu dicari bagaimana caranya orang lain, ya, dalam skop orang lain itu berbuat, tapi kita tetap tenang-tenang saja, terisolasi dengan kondisi orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman, maka tindakan preventif yang perlu diperlukan adalah mengingat
kita sebagai manusia tidak seharusnya meninggalkan kondisi bumi yang seperti ini. Ya, sehingga kita perlu mencari terobosan-terobosan supaya kita menjadi orang yang berkompeten. Ya, sekarang ini kan sepertinya tidak kompeten, ya toh. Kita kuliah tinggi-tinggi dan sebagainya, tapi di akhirnya global kita bergantung kepada orang lain, kepada bangsa lain. Nah, kelemahan sebuah generasi itu tidak lepas dari tanggung jawab generasi sebelumnya untuk mengentaskan penerus yang baru dari jurang kegagalan. Jadi kita harus mempersiapkan generasi supaya generasi kita itu menjadi generasi yang baik. Karena hidup sejatinya adalah kematian. Nah, hidup itu kan kematian kalau di dalam agama. Maka salah satu usaha untuk mempersiapkan kematian tersebut adalah dengan mempersiapkan pengganti yang tangguh. Jadi diharapkan pengganti kita itu menjadi pengganti yang lebih tangguh dari kita, dan kita bangga pengganti kita itu menjadi baik. Nah, kalau di dalam kepemimpinan kan harusnya seperti itu, pengganti kepemimpinan di bawah saya itu harus lebih baik daripada saya. Itu berarti regenerasi yang sukses. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai pada kita, tidak egois, ya, karena kita makhluk sosial. Namun akan berlanjut ke generasi berikutnya. Maka mendidik mereka agar mampu menjadi wakil Allah di muka bumi, itu dalam bahasa agamanya khalifatullah fil ard, sekaligus sebagai khalifatullah fil ard, penata agama. Kalau di Jogja itu kan ada gelar khalifatullah penata agama atau khalifatullah fil ard, dan menjadi kebanggaan Rasulullah di hari kiamat adalah tanggung jawab kita sebagai pendahulu. Apabila mereka menebar manfaat dan kebaikan, kitalah yang akan mendapatkan manfaatnya. Demikian juga ketika kita mendapatkan kegagalan, maka kita yang akan mendapatkan kegagalan. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat berapa ya? Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan sesungguhnya berbuat baik pada diri sendiri. Nah, siapa yang berbuat kejahatan, itu sesungguhnya dia berbuat kejahatan pada diri sendiri. Ini kira-kira sebagai hal yang melandasi kita dalam berbuat baik untuk generasi penerus. Nah, generasi penerus itu ternyata tidak lepas. Kalau di dalam pendidikan kan kita tidak lepas dari guru. Nah, maka yang paling berkompeten di sini adalah guru, ya, untuk membangkitkan Indonesia itu menjadi bangkit. Nah, guru ini pekerjaannya tidak bisa dinilai, tidak bisa dinilai dengan uang, kemudian dinaikkan gajinya terus menerus dan sebagainya. Nah, dinaikkan tapi kebutuhan menjadi naikkan, akhirnya juga tidak cukup. Maka konsepnya bukan dinaikkan kalau guru dicukupkan, kan gitu. Guru harus menjadi perhatian, ya, dan harus mengajar dengan tenang. Nah, itu kunci, ya. Tapi sekarang guru kan ada sampingannya. Ya, dengan adanya MBG ini yang semula harus mengikuti materi-materi dan sebagainya, jam 8 sudah ngurus makanan, ya, sehingga SPD kalah dengan SPPG, MPD kalah dengan MBG dan sebagainya. Tambahan ya, tapi tidak ada tambahan secara finansial. Nah, teman-teman, itu seluruhnya. Sehingga guru itu tidak bisa disamakan dengan buruh. Buruh dinaikkan gajinya, guru ikut dinaikkan gajinya. Tidak, tapi dicukupkan. Karena guru itu ngindit
nginde pekerjaan ya toh. Kalau buruh kan cukup selesai jam kerja ya sudah pulang istirahat, nanti kemudian kerja lagi ketika jam kerja. Kalau guru 25 jam per hari itu terus pulang masih dibebani dengan ditambahi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena apa? Karena objek dari pekerjaan guru adalah generasi penerus manusia yang hidup, sehingga guru itu sesungguhnya kalau di dalam Al-Qur'an itu seperti yang di surat surat Al-Baqarah bukan ayat 151 ya. Di surat Al-Baqarah ayat 151 yaitu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi guru itu fungsinya adalah menjadi tilawah, yaitu kemudian tazkiyah dan taklim. Dengan cara seperti ini sesuai dengan patokan di dalam Al-Qur'an ini, kemudian di surat Al-Baqarah bukan ayat 2 ya, ayat 151, kemudian dari surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu bahwa guru itu tugasnya adalah taklim, tazkiyah, kemudian tilawah. Nah, dengan cara ini insya Allah nanti kita akan mendapatkan generasi yang kuat. Nah, Pak Ibu yang saya hormati, nah sekarang guru, ini di dalam kondisi yang serba modern, kondisi yang serba cepat, informasinya dan sebagainya, tetap menjadi sosok yang utama di dalam pendidikan ketika guru itu mampu berinovasi. Bukan mekanik, bukan repetitif, pengulangan. Kalau guru mekanik atau pengulangan repetitif, artinya diulang-ulang, cukup diwakilkan oleh AI, cukup diwakilkan oleh PowerPoint, Canva, dan sebagainya. Tapi guru yang menginspirasi, yang memiliki inovasi menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian belajar dan karakter siswa. Nah, salah satunya melalui pendekatan pembelajaran dengan membuat satu proyek. Kemudian juga teknologi. Kemudian siswa didorong untuk aktif, disiplin, dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, ini syarat untuk menjadi bangkit, untuk menjadi mandiri. Nah, inovasi menciptakan ekosistem yang adaptif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membentuk generasi mandiri. Jadi di sekolah dilatih dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau PBLA, itu punya saya ya, yang saya temukan, Problem Based Learning with Argumentasi, dilatih untuk kritis, ya toh. Nah, kalau PBLA untuk kritis, untuk lebih kritis pakai PBLA. Nah, dari hasil kritis itu nanti akan menghasilkan proyek. Nah, maka orang yang sukses mendapatkan proyek atau mendapatkan inovasi-inovasi penemuan itu adalah orang yang kritis. Nah, orang yang kritis itu apa? Orang yang dikala orang lain tidak memperhatikan, nah, dia memperhatikan. Itu kritis. Jadi dikala orang itu, walah itu sudah biasa, tapi ada sisi kecil sekali yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi bisa dilihat oleh orang yang sifat kritis. Nah, kalau kreatif itu telur atau efek dari hasil kekritisan. Sehingga ada perbedaan dari kritis dan kreatif. Kritis itu mampu melihat permasalahan secara detail, kreatif itu adalah permasalahan secara luas kemudian untuk diaplikasikan dalam bentuk inovasi. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari, kritis itu seperti orang membuat sumur. Areanya kecil,
tapi menghunjam ke dalam. Itu membuat sumur itu toh, pakai lencek itu kalau di desa itu. Kecil kalau dan linggis menghunjam ke dalam. Kalau kreatif, areanya luas tapi dangkal. Seperti orang mencangkul tegalan itu toh, dangkal. Tapi kan luas. Nah, sehingga kritis dan kreatif itu menjadi inovatif ketika kemudian di dalam masyarakat diterapkan. Dan ini adalah salah satu kunci untuk menjadi masyarakat kita itu sukses melakukan kemandirian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian inovasi. Nah, ini inovasi pembelajaran itu tadi sudah saya jelaskan, dirancang agar siswa tidak sekedar menerima informasi, transfer pengetahuan, melainkan membangun pemahaman, kemudian langsung meningkatkan kemandirian, belajar, dan percaya diri. Jadi langsung praktek. Kalau di kemarin ada kurikulum merdeka, sekarang ada kurikulum berdampak dan sebagainya. Itu sarana saja. Itu. Kemudian terkait dengan indikator kemandirian. Nah, kemandirian belajar mencakup perilaku disiplin, inisiatif sendiri, kemudian kontrol diri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini adalah paugeran atau patokan terkait dengan kemandirian yang akan kita cita-citakan di kemerdekaan yang akan datang atau di 100 tahun kemerdekaan kita. Nah, kemudian prakteknya apa? Nah, prakteknya ini saya langsung ke praktek ya Bapak Ibu. Jadi saya itu melakukan satu proyek kepada teman-teman mahasiswa, yaitu membuat penyiraman tanaman otomatis. Jadi karena sekarang itu kan kesibukannya sudah semakin padat, maka kita buat penyiraman tanaman otomatis yang bisa dikendalikan. Dari mana kendalinya? Nah, dari rumah bisa, dari kantor bisa, dari mana-mana bisa. Nanti kita coba di sesi berikutnya. Nah, contoh tanaman yang saya buat, ini proyek Pak Ibu. Nah, ini. Ya, ini pompa DC untuk akuarium itu sebagai uji coba. Nah, terus ini adalah tanah-tanah yang digunakan untuk uji coba. Ada yang lembab, kemudian basah, sangat basah, kemudian ada yang kering. Kemudian ini adalah tombol on off-nya ya, di Android atau berbasis Android. Ya, kita coba ya. Nah, coba. Oke. Jadi sekarang kita coba praktekkan. Jadi kurang lebih untuk pemakaian ya. Ini kan sebagai instrumen tanamannya, dan ini adalah sensor kelembaban. Ini dengan cara kita tancapkan ke dalam tanah. Nah, ketika tertancap di dalam tanah, dia akan mengukur kelembaban tanah. Ketika dia kering, kita bisa memantau. Ketika dia basah, kita bisa memantau dan mengambil keputusan bagaimana apakah kita akan menyiram tanamannya, apakah tidak. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini terpantau masih off. Status tanahnya sebenarnya lembab ini karena tadi malam hujan. Namun kita hanya praktek bagaimana penyiraman itu bisa diputuskan lewat Android atau lewat smartphone. Di sini pokok masih mati, bisa teman-teman lihat. Di sini off. Nah, ketika ini teman-teman tak tekan tombol off-nya menjadi on, maka pokok akan menyala. Mari kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini on dan penyalaan. Nah, kelembabannya sudah sangat melebihi ini, bisa kita off-kan, matikan. Ya, pokoknya jadi itu cara kerja dari alat prototip alat penyiraman tanaman berbasis Android. Nah, kita nanti bisa mempraktekkan tidak hanya pakai pompa, tapi bisa mematikan, menyalakan alat-alat AC yang ada di sekitar kita, bisa kita kembangkan kan gitu. Sehingga kita kalau internet ini disambungkan dengan internet yang lain di jauh di sana, nanti kita bisa mematikan dalam jarak berapapun juga. Karena ini hanya
terima kasih Bapak Ibu. Itu sekedar langsung bukti nyata dari proyek ya Bapak Ibu. Jadi kita merancang, kemudian membuat alat, kemudian alat itu diuji coba. Nanti kalau sudah diuji coba, dikoreksi, uji coba kedua di mana di tempat secara terbatas, kemudian uji coba yang lebih luas di lapangan yang lebih luas lagi. Terima kasih, barangkali itu sebagai pemantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo dan sekaligus motivator ISQ Math Center yang sudah memberikan kajian atau pemaparan pada kesempatan hari ini. Dan jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, dan ini memang relate dengan background beliau. Banyak sekali artikel publikasi dan penelitian yang sudah beliau berikan. Di antaranya adalah cara mudah mengembangkan profesi guru, kemudian ada problem based learning with argumentation as hypothetical model to increase the critical thinking skills for junior high school student. Kemudian juga ada pemanfaatan alat peraga edukatif untuk peningkatan pemahaman konsep baik itu fisika dan juga pengembangan e-model menggunakan aplikasi dan berbagai hal lainnya. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan pemaparan, dan tentunya seperti yang tadi disampaikan, kondisi geopolitik kita bagaimana ternyata berpengaruh ya. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi setelah kita sehingga kita tidak perlu khawatir dengan kondisi yang saat ini terjadi. Ada banyak kritik tadi juga disampaikan oleh narasumber kita juga. Hidup itu adalah kematian. Jadi usaha untuk mempersiapkan kematian salah satunya adalah mempersiapkan pengganti kita yang tangguh. Baik, dan jamaah kuliah subuh, kalau begitu Nyonya Sewu Ustadz, kita lanjut ya untuk narasumber berikutnya. Sebelum nantinya juga akan banyak dari jamaah yang akan memberikan pernyataan ataupun pertanyaan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita yang kedua. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro MSI. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Komnas DIK Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan Akademi Hikmah kita, dan saya akan menyampaikan saya belum jadikan khusus ya. Apakah belum? Sebentar. Oke, jadi saya mungkin akan banyak coba saya lihat dulu. Belum bisa ya? Mungkin admin boleh dibantu. Oh ya, terima kasih. Jadi kita akan mengawali dari dasar pemikiran tentang pendidikan kita. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Kemudian pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang keempat, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan Sisdiknas untuk meningkatkan imtak dan akhlak mulia. Kemudian yang kelima, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Nah, tadi Pak Dr. Wahid sudah menyampaikan kaitannya dengan kita harus mempersiapkan generasi mendatang adalah generasi yang lebih baik dari kita. Maka kalau kita boleh gagal pada bidang yang lain, tetapi kita tidak boleh gagal di dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi kalau gagal dalam mendidik anak, pasti akan membawa penyesalan panjang, bahkan mungkin akan membawa penyesalan sepanjang umur Anda.
Dan kita boleh gagal di bidang yang lain, namun kita tidak boleh gagal dalam mendidik anak kita untuk raih kemandirian bangsa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia 4.0 ditandai adanya perubahan persyaratan untuk masuk ke dunia kerja, yaitu dari yang lebih menitik beratkan kepada hard skill kepada soft skill. Jadi ini penelitian dari Mitsubishi Research Institute, faktor-faktor yang memberi kontribusi kesuksesan dalam dunia kerja pada dunia 4.0, soft skill 40%, networking 30%, hard skill 20%, dan finansial 10%. Nah, apa yang dimaksud dengan life skill itu? Jadi saya sampaikan yang hitam atau yang biru itu adalah soft skill, dan yang merah adalah yang hard skill. Yang soft skill ada kecakapan analitik, kecakapan berkomunikasi, kemampuan bekerja mandiri, kecakapan sintetis, bijak dalam menyelesaikan masalah, kecakapan menghargai keragaman, kemudian kemampuan bekerja dalam tim. Itu sebenarnya yang paling besar memberikan kontribusi terhadap kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Sedangkan hard skill ada dua merah itu, kemampuan disiplin ilmu dalam bidangnya, kemudian yang kedua kemampuan teknologi baru. Jadi khusus bijak dalam menyelesaikan masalah, terjadinya berbagai macam tragedi, kemudian pembunuhan, bunuh diri gitu ya, dan lain-lain, itu kan sebenarnya kita tidak memberikan pembekalan yang cukup tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang kebijakan pendidikan nasional kita, itu memang agak sedikit terpengaruh dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 ya, tentang efisiensi anggaran belanja negara begitulah ya. Dan Inpres nomor 1 tahun 2025 ini menguji kita apakah Indonesia Emas 2045 yang sering kita dengung-dengungkan hanya jargon APBN ketika APBN kita sedang tebal gitu ya, atau komitmen yang tetap hidup walaupun APBN kita tipis ya. Jawabannya ini ada di partisipasi kita sekalian. Jadi saya kira pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjadi PR bagi kita sekalian, apakah kita bisa memberikan jawaban yang terbaik dengan persoalan efisiensi anggaran itu ya. Jadi kenapa Inpres tahun 2025 nomor 1 itu menjadikan tantangan dalam dunia pendidikan kita? Ada tantangan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi gara-gara efisiensi, kemudian banyak pejabat yang takut efisiensi yang dilakukan akan mengganggu elektabilitasnya, akhirnya memotong program 2045 yang hasilnya akan kita raih 20 tahun lagi. Jadi kegiatan-kegiatan yang strategis ditinggalkan demi mempertahankan elektabilitas. Ini juga resiko dari mereka membutuhkan untuk pada periode berikutnya terpilih lagi dan sebagainya. Kemudian adanya kesenjangan antara sekolah-sekolah yang sudah advance, yang sudah maju dengan sekolah-sekolah yang masih di pinggiran ya. Jadi ATK yang diturunkan 90% mungkin tidak masalah bagi sekolah-sekolah seperti SMA 3, Jogja gitu ya. Tetapi mungkin mematikan di SDC pinggiran di Gunung Kidul dan sebagainya. Nah, kemudian juga tantangan yang ketiga, mungkin nanti yang perlu kita diskusikan adalah banyaknya sumber daya manusia birokrasi yang banyak ASN yang belum paham cara kerja efisien, maka hasilnya program-program penting yang strategis untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik ikut terhapus dari program-program strategis gitu. Karena ketidakfahaman tentang bagaimana berbicara tentang skala prioritas itu. Nah, jadi apa yang harus kita konsisten untuk
Indonesia Emas 2045. Yang pertama, bahwa kita tetap harus fokus pada tujuan. Tetap fokus pada tujuan Indonesia Emas 2045 dan tidak teralihkan oleh isu-isu lain, termasuk isu-isu yang sifatnya politis dan sebagainya. Kemudian tadi sampaikan Pak Wahid juga, kerja keras dan kerja cerdas. Lakukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, seperti yang tadi dicontohkan. Dan yang berikutnya, persoalan yang berkaitan dengan kolaborasi. Lakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk mencapai tujuan. Apabila sekarang kolaborasi ini belum mendapatkan pengakuan yang layak, ya itu juga menjadi tantangan juga bagi kita bagaimana memberikan peluang kepada kita untuk bisa berkolaborasi lebih baik. Kemudian yang keempat, adanya evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang benar, ya meskipun kita juga agak khawatir juga dalam hal ini. Kemudian pendidikan dan pelatihan, fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi dan kreativitas, dorong inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing bangsa. Tadi salah satu inovasi dan kreativitas sudah dicontohkan oleh narasumber yang pertama. Kemudian tadi, karena kita tantangannya adalah tantangan global, sehingga perlu ada kemitraan global. Lakukan kemitraan global untuk meningkatkan akses ke teknologi dan pasar-pasar internasional. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan, ada solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu yang sekarang sedang banyak kita bicarakan adalah kebiasaan anak Indonesia hebat, ya. Kebiasaan hebat membangun generasi kuat. Dan kalau saya melihat, ternyata 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu peran yang paling besar adalah di keluarga, gitu. Karena keluarga itulah yang bisa mencermati kegiatan anak-anak kita sehari-hari. Apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah pembentukan karakter positif anak saat ini yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi muda Indonesia yang berakhlak mulia, yang disiplin, cinta tanah air, dan bertanggung jawab. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan bangun pagi. Jadi memulai hari lebih awal untuk memiliki waktu lebih banyak dalam melakukan aktivitas produktif dan menjaga kesehatan serta mental. Dan yang kedua adalah tekun beribadah. Bentuk pengabdian, penghormatan, dan ketaatan seseorang pada Tuhan atau Tuhan yang diyakini, yang mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai serta diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, biasakanlah anak-anak kita dengan berolahraga, ya. Aktivitas fisik yang teratur yang bertujuan untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan tubuh, kebugaran, dan kemampuan fisik baik secara kompetitif maupun secara santai, ya. Kalau di sekolah-sekolah itu kan ada olahraga, itu ada yang memang untuk kompetitif, ada juga yang untuk kesehatan. Kemudian yang keempat adalah yang sekarang sedang banyak heboh itu, ya, makan sehat dan bergizi. Pola konsumsi makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lemak sehat, ya, vitamin, mineral, dan serat yang cukup untuk menjaga fungsi tubuh. Yang kelima, nah ini juga saya kira tantangan bagi kita, bagaimana menjadikan anak-anak kita rajin belajar. Sikap positif dan kebiasaan untuk terus menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan demi pengembangan diri dan potensi diri yang sangat penting untuk mencapai cita-cita dan membangun masa depan yang cerah. Kemudian yang keenam, ajarilah anak-anak kita untuk bermasyarakat, proses atau sikap seseorang dalam hidup bersama dengan orang lain, dalam suatu lingkungan sosial dengan saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga norma-norma yang berlaku. Dan yang terakhir adalah kita biasakan anak-anak kita supaya tidur cepat. Kebiasaan tidur di waktu yang tepat dan tidak larut malam untuk mencapai kualitas tidur yang baik yang memungkinkan tubuh dan pikiran pulih secara optimal, sehingga
meningkatkan fisik dan mental serta produktivitas kita. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, itulah mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk nanti kita lanjutkan dengan kaji secara berdiskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro, MSI, yang sudah memberikan pemaparan ataupun kajian pada kesempatan hari ini. Sesuai dengan relate background beliau, yaitu terkait dengan psikologi pendidikan Islam dan juga ketahanan nasional dan juga psikologi pendidikan dan bimbingan konseling. Tentunya berbagai artikel publikasi yang beliau sudah torehkan, antara lain adalah urgensi pendidikan kemandirian terhadap anak dalam perspektif baik itu hadis tarbawi, peran guru dalam meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini, strategi pembelajaran, dan masih banyak artikel publikasi beliau yang sudah dihadirkan. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, matur sangat untuk hal-hal yang jadi pemantik bagi kita semuanya. Tadi guru tidak sama dengan guru ya, tapi harus dicukupkan. Guru bukan tertitip, guru yang harus menginspirasi, kritis dan inovatif. Berikutnya, tadi juga menjadi ada suatu kritikan. Efisiensi kita bicara tentang seperti apa sih? Apa semuanya harus dipangkas dan sebagainya? Dan tentunya tadi ada kesenjangan sekolah, termasuk APK yang diturunkan gara-gara efisiensi, bagaimana dampaknya, dan tentunya tantangan banyak sumber daya manusia, bagaimana ASN belum paham kerja efisien, dan jangan sampai program-program penting strategis yang harusnya itu muncul, tetapi karena efisiensi yang tidak pemahaman terkait dengan efisiensi yang tidak tepat, program strategis menjadi hilang dan lain sebagainya. Oh ya, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Tadi juga sudah disampaikan. Matur nuwun sangat kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro. Dan untuk selanjutnya pemaparan ketiga kita hadirkan Profesor Dr. Muhammad Hizin MAG yang beliau adalah ahli dan guru besar di bidang tafsir. Prof, nyuwun sewu, apakah sampun rawuh? Ya, Bu. Oh iya, monggo kami persilakan, Prof. Profesor Muhammad Hizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ustaz Nurani, Ustaz Hamim Zarkasi, Ustaz Raden Wahid, Ustaz Hidayatri, Ustaz Syamsuddin, Zumin, Zumiat, Rahimahullah. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Raden Wahid dan Ustaz Hamim Zarkasi, saya mengambil porsi kebangkitan baru bersama ulul albab. Ulul albab ialah sekelompok manusia yang berakal. Kata ulul albab sendiri dari kata ulu dan albab. Ulu artinya yang mempunyai al-albab, lubun itu aklun, pikiran. Ulul albab ialah orang-orang yang memiliki daya pikir sangat tajam, orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan. Ulul albab memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Mereka memahami penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ulul albab disebut dalam Al-Quran 16 kali. Di antara ayat-ayatnya tadi saya kutip dari surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad
utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah, kearifan kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah berarti ia telah dianugerahi karunia-Nya. Orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Dari ayat ini sendiri kata kunci hikmah, bahasa Indonesia hikmah ya hikmah atau kebijaksanaan. Allah mengaruniakan hikmah, kearifan, kebijaksanaan tidak kepada siapa, setiap orang, tetapi kepada siapa yang dia kehendaki. Orang bijak berkata bahwa Allah Tuhan memberikan inspirasi, intuisi, ilham kepada siapa yang sudah lama siap untuk menerimanya. Kalau belum siap menerima, tidak diberi. Nah, ini hikmah. Maka hikmah ya dari bentuk kata tunggal ya hikmah itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menarasikan siapa yang diberi hikmah berarti dia sudah diberi anugerah yang banyak ya. Apa artinya? Para ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Nah, ini satu pola hidup ketika orang itu punya pandangan yang kekeh mengenai kebenaran, punya standar, punya ukuran, dan punya komitmen, maka dia akan bisa istiqomah, dia tidak akan mudah tergoda. Ya, bahasanya sekarang tidak mudah tergoda oleh cuan, oleh jabatan atau apa. Ada orientasinya apa? Ya orientasinya maslahat, gitu ya. Nah, ini berkelindan dengan ciri ya kita mengharapkan kebangkitan baru ini ya memang harus ditopang oleh orang-orang yang cerdas secara intelektual, kuat secara rohani ya. Dan dalam surat Al-Imran ayat 7 diistilahkan dengan ar-rasikhuna fil ilmi. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan mereka yang mendalam ilmunya berkata, yang bisa berkata begini, yang mendalam ilmunya apa? Kami beriman kepada ayat-ayat Al-Quran semuanya dari Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Mohon maaf, kita yakin semua orang beriman itu ya percaya bahwa Al-Quran itu dari Tuhan. Tapi percaya Al-Quran dari Tuhan itu seberapa efeknya ya. Katanya yakin Al-Quran itu dari Tuhan, tapi kok nggak pernah baca, kok nggak pengen mempelajarinya. Bagaimana mau mengamalkan, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau tidak dibuka, tidak dibaca, tidak dibahas. Orang yang paham saja belum tentu mengamalkan. Dan orang yang paham dan mengamalkan itulah ulul albab, orang-orang yang tercerahkan atau orang-orang yang dianugerahi hikmah. Lalu ya saya kira ini salah satu jargon dari organisasi terpelajar itu, hikmah ialah ilmu yang amaliyah dan amal ilmiah. Setiap orang beriman harus mewarisi ilmu yang amaliyah, ilmu yang kalau diamalkan itu ya memang ilmunya bisa diamalkan, tapi juga bukan asal bisa diamalkan, tetapi ilmu amalnya dan amal yang ilmiah. Dan ketika ilmunya itu diamalkan, maka amalnya itu ilmiah ya. Amalnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Ya seperti tadi Ratna Wahid memberikan ya contoh praktek ya bagaimana teknologi
serbaguna sebenarnya, tapi serbaguna. Nah, saya ingin membuat contoh apakah ini ulul albab atau bukan. Ya, jargonnya itu the right man in the right place. The right man in the right place, orang yang benar di tempat yang benar. Nah, ya, kalau orangnya pinter tapi di tempat yang tidak tepat, ya pinternya itu tidak relevan, ya mismatch dalam pendidikan, ya. Ya, sarjana matematika mendapat tugas untuk mengajar tarikh Islam. Ya, tentu saja tarikh Islam itu bisa dipelajari. Nah, sekarang dibalik, ini gurunya guru tarikh Islam disuruh ngajar matematika. Ya, dipaksa-paksakan ya bisa juga sih, tapi itu zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, mismatch, ya, salah. Inilah, ini evaluasinya apa di Republik ini. Ternyata kalau saya menyebut salah satu hambatan kemajuan bangsa Indonesia, ya mismatch itu, salah penempatan. Ahli ya ahli, profesor ya profesor, dokter ya dokter. Dokter di bidang serangga terus menjadi kepala Badan Gizi Nasional. Ya. Nah, nyambungnya di mana? Nah, itu salah satu faktor kenapa keputusan-keputusan atau narasi-narasi dari kepala Badan Gizi Nasional ini ya banyak yang mendapat kritik, gitu ya. Apa hubungan makan bergizi dengan sepeda motor trail, kan, gitu ya? Apalagi harus pakai kaos kaki yang harganya mahal dan seterusnya. Ini menurut saya ya salah satunya karena itu tadi, mismatch itu tadi, ya. Tidak salah pendidikan tapi salah menempatkan. Segala sesuatu akhirnya kembali pada the man behind the gun. Senjata atau senjata api itu tergantung siapa yang memegang, atau ya ilmu pengetahuan dan sebagainya ini ibarat pisau bermata dua, ya. Nah, zaman dulu kita membayangkan ahli bedah itu ya pakai pisau lah, ya. Dokter bedah itu yang membedah pakai pisau. Lah, sama-sama pisau, kalau pisau itu di tangan bermocorah, ya kira-kira akan merenggut nyawa, gitulah, ya. Tapi kalau pisau itu di tangan dokter bedah akan menyelamatkan jiwa. Jadi bagaimana Republik ini bukan kurang orang pintar. Kata Mbah Hasyim Muzadi, Republik ini bukan kurang orang pintar, tapi kurang orang yang jujur dan benar. Nah, tugas kita, generasi tua ini menyiapkan generasi muda, seperti diingatkan Ustaz Raden Wahid tadi, waliyahsyal ladina law tarafu min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Tidaklah kita khawatir kalau kita meninggalkan generasi yang lemah jasmani, lemah rohani, lemah intelektual, lemah ekonomi dan seterusnya. Oleh sebab itu, nah, di hari pendidikan, di hari kebangkitan, mari kita bangkitkan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada guru besar kita, yaitu Profesor Dr. Muhammad Kirsin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sudah memberikan pemaparan terkait pada kajian kita kali ini. The Right Man, The Right Place, seperti ini juga bicara tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, ya. Dan tadi juga disampaikan oleh guru besar kita, Republik ini tidak kurang orang pintar. Dan tentunya jangan sampai kekhawatiran kita meninggalkan generasi yang lemah atau lemah secara spiritual, intelektual, ekonomi, dan lainnya, ini tidak terjadi. Dan pada kesempatan hari ini tentunya kajian apa yang disampaikan untuk memberikan warning pada kita semuanya. Baik, matur nuwun sangat Pak Kiai. Kita akan lanjut tentunya, kita buka ya untuk sesi pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan kepada jamaah kuliah subuh yang ingin memberikan respon atau Anda ingin bertanya,
boleh secara langsung, mungkin bisa raise hand. Dan kalau misalnya Anda tidak bisa, mungkin Anda bisa menuliskan di dalam chat box ya, dengan format nama Anda, dari mana Anda berasal, dan isi pesan. Kami persilakan. Baik, monggo, silakan jamaah. Kayaknya ini yang sudah siap Prof Mir nih ya. Iya, J, monggo kami persilakan. Prof Mir Alam Bedu, monggo kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Monggo silakan, Prof. Ini tema kita luar biasa pada kesempatan ini, dan tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber, guru kita Pak Prof yang selalu menjadi pemateri utama. Tadi sudah menyampaikan beberapa ayat ya. Sedikit saya mau menyampaikan bahwa kemandirian bangsa akan terwujud ketika pendidikan itu berhasil membangun percaya diri anak bangsa. Jadi kita berhasil untuk membangun percaya diri anak bangsa ya. Yang biasa saya katakan, kayaknya pendidikan kita ini gagal membangun percaya diri anak bangsa kita. Yang kedua, kemandirian bangsa bisa terwujud ketika kita mampu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan potensi negeri, potensi bangsa kita. Apakah yang kurang di Indonesia ini? Ini ya. Nah, yang terkait dengan potensi diri ya, mungkin sudah berapa kali saya sampaikan bahwa, mohon maaf kalau saya keliru, bahwa potensi dasarnya manusia dihadirkan di permukaan bumi ini sebenarnya sama. Ya, semua yang ikut di sini ya, Pak Prof tadi, berasal dari satu titik yang disebut dengan sel ya secara biologi, dan isinya sel itu juga sama. Berasal dari air, berasal dari unsur-unsur tanah. Khaliqum basyarum min tin wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Jadi berasal dari air, unsur tanah. Jadi sama sebenarnya, karena dihidupkan oleh Tuhan yang sama juga. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruh. Nah, Allah juga memberikan alat untuk mengaktualkan potensi itu juga sama. Penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Nah, disinilah mungkin stimulasi melalui pendidikan, stimulasi melalui kebijakan untuk mengaktualkan potensi. Itulah mungkin ada yang kurang pas. Yang selalu saya mengatakan bahwa pendidikan formalnya dikotomilah yang mengantar mungkin kita tidak percaya diri, kita selalu menganggap orang lain lebih hebat, kita menganggap kurikulumnya orang lain lebih hebat, kita menjadikan rujukan orang lain untuk mengukur kualitas pendidikan, kualitas pembangunan, selalu rujukannya orang lain yang kita gunakan. Apakah yang kurang di Islam? Mohon maaf. Kapan mulai dibangun kemandirian juga kita bisa berasal dari tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah. Kenapa bukan itu menjadi rujukan? Nah, ini mungkin menjadi bahan renungan. Jadi untuk membangun percaya diri anak bangsa, memang stimulasi pendidikan yang saya menentukan. Yang saya silakan pendidikan terpadu dan berkelanjutan. Sekarang sudah harus kita masuk mulai dari bukan lagi pendidikan 2 tahun pertama, tetapi pendidikan dalam rahim, dengan berbagai hasil penelitian bahwa stimulasi di dalam rahim sudah sangat menentukan kecerdasan, bagaimana nanti kemandirian anak kita. Nah, masuk ke pendidikan formal. Nah, kemudian bagaimana kita yakin ya, sekali lagi, bangsa kita ini tidak ada yang kurang. Emasnya, nikelnya, besinya, semuanya ada kan. Nah, sehingga kalau itu bisa kita betul kelola yang didasari tadi sumber daya manusia yang percaya diri dengan dirinya, percaya diri dengan bangsanya. Itulah jalur nanti untuk membangun kemandirian bangsa. Jadi saya mohon maaf sekali kalau selalu sorotan saya di pendidikan dikotomi ya, pendidikan yang gagal untuk bagaimana memunculkan percaya diri
anak bangsa kita dan bagaimana stimulasi yang diberikan untuk mengaktualkan potensi. Sekali lagi mohon maaf, jadi potensi dasar kita sama. Tidak usah terlalu bangga dengan Amerika, dengan Cina, karena kita punya potensi yang sama, hanya stimulasinya melalui pendidikan formal dan pendidikan yang terpadu integrasi tadi, mungkin di situ ada kekeliruan. Kebijakan penelitian, kebijakan ini untuk pengembangan teknologi, sehingga inilah yang kita nikmati di bangsa kita ini. Saya kira itu mungkin. Allah muwafiq lakum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof. Mir Alam Bedu, Profesor Mir Alam Bedu. Tadi mungkin bisa kita diskusikan kembali ya apa yang tadi juga disampaikan terkait dengan bagaimana membangun percaya diri anak bangsa dan tentunya dengan memahami potensi dasar kita. Kemudian juga tadi disampaikan terkait dengan Rasulullah, pendidikan terpadu berkelanjutan dan pendidikan itu dari rahim. Kemudian stimulasi pendidikan dan stimulasi pendidikan dikotomi yang menganggap orang lain hebat dan lain sebagainya. Monggo nanti mungkin bisa disampaikan oleh 3 narasumber. Tapi sebelumnya karena ini sudah ada yang raise hand, kami persilahkan monggo Bapak Darwis, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Mohon maaf para narasumber kami off cam. Izin yang terhormat para narasumber Dr. Raden Wahid, kemudian Dr. Hamim Jarkasi dan Profesor Muhammad Hirzin. Beberapa tadi telah tersampaikan, terima kasih atas pencerahannya terkait dengan tema yang pada pagi hari ini, kebangkitan nasional baru, pendidikan, inovasi, dan kemandirian bangsa, cukup menggelitik dan sebagai penyemangat kembali kepada kita. Namun sekilas kami melihat karena di Indonesia ini yang kebanyakan kepemimpinan transaksional ini sangat istilahnya membuat ya istilahnya kurang bagus atau bahkan dibilang kurang-kurangnya sistem kepemimpinan di Indonesia. Nah, dari itu semuanya sebenarnya kalau secara kurikulum dan lain sebagainya di Indonesia ini sudah tidak diragukan, cukup bagus. Namun tadi Prof. Mir Alam pun sudah menyampaikan sekilas kembali kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah meregenerasi dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali itu tidak menghitung puluhan tahun, tapi cukup dengan hitungan kurang dari 10 tahun sudah terbentuk ke sana. Namun di Indonesia ini sudah karena beraneka ragamnya dengan kebhinneka tunggal ikaannya, tentu memang Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Nah, untuk itu kami masih mencoba di awal karena beberapa rekan kami yang ada di Aceh Nanggroe itu kami melihat dengan yang ada saat ini dengan adanya di Maladewa ataupun di Maldives. Bagaimana Allah memberikan kesejahteraannya di sana yang bahkan sumbernya itu dari pariwisata, tapi dengan benar-benar dikelola sebaik-baiknya dan bahkan di sana memberikan tempat pada umat Islam itu 100%, tidak boleh untuk yang lain menyampaikan ke sana. Bahkan di hari Jumat merupakan waktu yang untuk memang khusus istilahnya beribadah pada Allah SWT sehingga berikan kesejahteraan di sana. Nah, kami mencoba melontarkan beberapa rekan kami yang di Aceh itu coba dimulai untuk benar-benar pemimpin yang istiqomah ke depannya, entah nanti berawal di dalam kabupaten, kemudian ke gubernur. Nah, itu kalau sudah jadi bagus benar di Aceh saat kepemimpinan presiden siapapun, kalau tinggal nanti udah contohlah Aceh gitu, insya Allah bangsa kita negara kesatuan Republik Indonesia ini akan benar-benar sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Nah, izin ini kira-kira bagaimana pemikiran kami ini, ataupun kalau tidak ya berawal dari di majelis subuh ini, kuliah subuh ini di hikmah ini diawali benar-benar dan nanti ada satu pemimpin yang kita rencanakan ke depannya siapa dan memang semuanya mensupport ke sana untuk penjelasannya si pemimpin ini ya memang kita semuanya harus mensupport. Mungkin demikian
demikian dulu dan sebelumnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi segala langkah kita karena niatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwis yang tadi juga sudah memberikan pendapat dan juga tadi mohon untuk bisa menyampaikan. Kalau kondisinya saat ini adalah kepemimpinan transnasional, sistem kepemimpinan Indonesia yang harusnya ke depan seperti apa. Kemudian tadi juga kalau secara kurikulum sudah bagus, seperti yang tadi sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Mir terkait dengan kembali kepada Rasulullah, dan tentunya kalau misalnya Abu Bakar Ali, sahabat Nabi 10 tahun itu sudah terbentuk, bagaimana Indonesia. Tentunya dengan melihat bahwa Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga tadi juga ada pariwisata yang dikelola dan ada yang berhasil, mungkin itu bisa menjadi usulan dan lain sebagainya yang bisa diterapkan di di daerah kita. Oke, baik, itu kami persilahkan mungkin monggo untuk narasumber kita. Monggo kami persilahkan kepada Ustadz Wahid Ahdi Nirwanto untuk sebagai permulaan. Monggo kami persilahkan, Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, Alhamdulillah Arek pada pagi hari ini untuk menyongsong aktivitas di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati, terkait dengan inovasi, ya, memang harus segera action ya. Tadi kan saya contohkan lalu ada pemikiran kemudian lakukan itu. Cuma masalahnya di negara kita kan kadang-kadang inovasi yang menghasilkan yang produktif itu kemudian berujung menjadi ketidakbaikan, itu dalam tanda petik ya Pak ya. Contoh padi di Aceh itu kan inovasinya bagus, tapi kan tidak menguntungkan sistem sehingga tidak bisa sebarluaskan dan sebagainya. Malah informasinya yang terdengar adalah yang mengembangkan menjadi kurang baik, ya, banyak nasibnya kan gitu. Kemudian juga mobil listrik dulu itu kan juga seperti itu, tapi karena dari distributor tidak menghasilkan, tidak untung, akhirnya kan ya menjadi masalah juga. Sungguhnya kalau kita punya ide kemudian dilaksanakan, kemudian didukung oleh sistem yang baik yang mendorong kepada sebuah aktivitas atau kepada semua warga negara untuk berperilaku inovatif terkait apapun kepentingan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan dalam bermasyarakat itu, insya Allah kita itu makmur, swadesi ya. Mahatma Gandhi itu kan kunyinya swadesi ya tak? Nah kita itu juga swadesi, sehingga ketika geopolitiknya seperti sekarang ini kita tidak ada masalah. Tidak ada BBM, kita bisa buat BBM sendiri kan gitu. Di mana-mana sudah ada, tapi ya hanya sebatas itu tadi, pameran, belum bisa disebarluaskan. Alasannya ini, itu, dan sebagainya. Itu kan gitu. Nah, paling tidak, mulai sekarang keran untuk berkebebasan, kemudian ada dorongan sistem yang mendorong, kemudian menghindari kepentingan profit dari kelompok besar, itu saya kira kita bisa ya. Saya juga membuat uji coba kecil-kecilan ini. Kecil-kecilan ya Bapak Ibu, cuma ini dan sudah merakyat di kita sudah merakyat. Ini kita coba lagi ya. Nah, kita share ya, mohon izin share lagi karena ya segera action nih. Jadi kita segera action supaya kelihatan di mana tadi. Yang perlu kita actionkan PowerPoint sebentar. Nah ini sorry. Nah bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah tadi lanjutannya tadi Bapak Ibu. Jadi kan kalau tadi lanjutannya ini tadi. Sekarang, nah ini fungsinya nanti untuk menyiram tanaman ini. Jadi di tanah yang luas kita kembangkan. Kalau tadi berbasis Android, kita bisa berbasis IoT. Itu segera saja action. Nah, itu untuk
sehingga kita bisa menyiram dimanapun berada. Nah, dalam perkembangan selanjutnya basah, kering dan sebagainya bisa dimonitor lewat lewat indikasi yang kita tancapkan tadi, sehingga ketika sudah basah bisa langsung mati sendiri berbasis EOT itu bisa, sehingga tidak tergantung kita bisa beraktivitas dimanapun. Tapi kuncinya yaitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat pengolahan BBM. Ini sederhana sekali. Ini pemanasan plastik dalam kondisi minim atau tanpa oksigen, sehingga mengubahnya menjadi minyak mentah. Ini juga tak praktekkan, ini prakteknya di depan rumah ini. Jadi ini yang di sini itu plastik, sampah-sampah limbah plastik dan sebagainya dimasukkan ke ovennya kaleng kongguan ini, kemudian kita panasi sampai panas, kemudian masuk ke pendingin. Ini kan uap, yang kesini kan uap. Nah, masuk ke pendingin, begitu pendingin mencair akan menjadi bahan mentah. Nah, di sini perlu nanti dipisah nanti BBM solar, bensin, pertalite dan sebagainya. Tapi di sini masih dalam teori dalam praktek sederhana saya campur. Nah, untuk memisahnya nanti dibuat lubang karena di sini ada masa jenisnya yang berbeda-beda. Itu di mana-mana sudah dilakukan. Nah, ini saya kenalkan lewat di masyarakat. Kan masyarakat punya bahan bakunya. Nah, keuntungannya banyak sekali keuntungannya. Ya, menjadi sampah plastiknya hilang ya, semua, sehingga menjadi anorganiknya menjadi sedikit di tanah kita, kemudian bisa bermanfaat. Seandainya kita mengalami seperti ini, kita bisa membuat BBM sendiri. Nah, ini sudah digunakan untuk traktor-traktor yang ada di sawah ya, di traktor-traktor yang ada di sawah itu sudah bisa menggunakan BBM ini. Nah, ini contoh segera. Nah, ini perlu dukungan harusnya dari pemerintah ya. Sehingga dukungannya pemerintah itu tidak hanya politis saja. Bagi-bagi kekuasaan, apalagi dengan mengembangkan post-truth yang berbasis persepsi, berbasis emosi. Saya khawatir kalau nanti post-truth yang berkembang, maka percobaan-percobaan ilmiah tidak berlaku. Karena post-truth mengesampingkan percobaan, mengesampingkan bukti otentik, mengesampingkan objektivitas. Nah, itu loh. Nah, ini kan sudah ada contohnya. Ini hanya dijual, alat ini hanya dijual 5 jutaanan ini. Ini di tempat lain. Ini bisa dilihat, ini sudah dibagi dalam bentuk bensin, kemudian dalam bentuk pertalite, kemudian dalam bentuk solar dan sebagainya. Ini lebih kompleks. Nah, ini di Banjarnegara Bapak Ibu bisa. Cuma ini belum bisa dipatenkan, yaitu tadi karena masih ada kendala tertentu. Nah, barangkali itu Bapak Ibu terkait untuk melengkapi perlunya inovasi yang perlu dilakukan ketika ada ide, kemudian kita analisis dampak positif dan negatifnya seperti apa, kemudian segera lakukan action. Tidak usah menunggu dana berapapun, tapi kita bisa melakukan action sederhana. Nah, itu akan menghasilkan dan akan membantu kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira itu Mbak Putri sebagai gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Raden Wahid Ahdi Nirwanto. Matur nuwun sangat, tadi ini langsung ya, ide, dampak, positif, negatif, dan action. Dan seperti yang tadi disampaikan, ketika kita bicara tentang inovasi, ya harus ekosistem yang ada di sana juga harus mensupport. Salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah dan tentunya berada di industri juga ya. Kemudian tadi pemikiran lakukan beberapa hal yang sudah disampaikan, baik itu terkait dengan berbagai contoh ya untuk yang bisa kita aplikasikan, baik itu sistem penyiraman tanaman sawah, konsep smart farming, kemudian juga penyiraman tanaman, desain rangkaian prototipe penyiraman tanaman berbasis IoT, dan juga pengolahan sampah plastik. Baik, terima kasih untuk inovasinya. Berikutnya mungkin monggo Kiai Haji Dr. Kamim Nizar Kasih Putra, kami persilahkan untuk terima kasih Mbak Putri. Ini sekaligus karena kita juga masih 2 Mei Hari Pendidikan Nasional itu ya. Jadi ketika saya akan bicara tentang bagaimana budaya belajar yang baik, itu kan kalau Kiai Hajar mengatakan ada
Tripusat Pendidikan Anak ya. Ada keluarga, sekolah, dan masyarakat itu bisa bersinergi dengan baik. Dan sekarang bahkan ada yang sudah mengatakan ada tidak hanya 3, tidak hanya 4, tapi ada panca pusat pendidikan anak itu. Di samping keluarga, sekolah, dan masyarakat, kemudian ditambah dengan bagaimana kita mengoptimalkan tempat-tempat ibadah itu juga sebagai tempat untuk pembelajaran yang kondusif untuk anak-anak kita. Dan yang kelima adalah yang namanya medsos ya, berbagai media itu juga merupakan pengaruh yang sangat besar bagi pendidikan anak yang dalam bahasa kita mungkin ada istilah hidden curriculum ya. Kurikulum yang tersembunyi, tidak didesain, tetapi memberikan kontribusi yang besar kepada perkembangan anak-anak kita. Nah, disinilah peran dari penentu kebijakan itu untuk memberikan milieu yang kondusif untuk pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan juga bagaimana PR yang paling besar yang selalu saya sampaikan, PR yang paling besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah penyakit yang namanya distrust itu. Rasa saling tidak percaya antar komponen bangsa. Nah, bagaimana kita merekat kembali berbagai ketidaknyamanan kondusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ada kuncinya juga ada di dunia pendidikan kita. Sehingga kalau saya kebetulan di Yogyakarta, kemarin ada tragedi pendidikan di daycare di Jogja misalnya, itu kan suatu keprihatinan bagi kita sekalian, dan itu menjadi bahan renungan yang menjadi PR yang sangat besar bagi kita sekalian. Dan insya Allah ini sekaligus juga undangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti sore saya juga akan webinar khusus tentang persoalan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini yang ramah anak, yang itu juga salah satu cara untuk membingkai kembali bagaimana kebinekaan yang sudah tercerai-berai ini bisa tertata dengan baik. Terima kasih Mbak Putri, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Kyai Haji Dr. Hamid Saputro. Dan budaya belajar yang baik, kalau tadi biasanya kita bicara tentang tripusat pendidikan, tadi ada panca ya. Salah satunya adalah kita bicara tentang keluarga, masyarakat, sekolah, tempat ibadah, dan teknologi. Salah satunya adalah medsos gitu ya. Nah, tentunya tadi disampaikan baik itu narasumber kita dan juga jamaah kuliah subuh tadi, bangsa itu kita perlu ada satu kepercayaan. Kalau tadi Prof. Miralam itu percaya diri, tapi ini bagaimana kita juga bisa percaya, saling percaya, trust dengan yang lain, agar kehidupan atau bangsa dan negara kita bisa semakin baik dan mewujudkan cita-cita bangsa semuanya. Baik, untuk berikutnya, monggo Prof. yang sewu mungkin bisa merespon Prof. dari dua hal yang tadi. Monggo silahkan. Terima kasih. Iya. Jadi kalau pane melu sing Terima kasih Prof. makanya rupane kan Ya, bersama Majlis Kuliah Subuh ini dan juga Loh. Sing di Darwis Akmal. dadarakku. Lalu Lah kan jek akeh banget Ternyata kayak kita pendapat ini salah satu cara membangun supaya wis tak kebangkitan bangsa itu adalah memberikan kepercayaan diri dan menghasilkan diri kita ya. Jadi sebenarnya satu proses pendidikan di mana wis sing kono orang itu tidak mendadak percaya diri. Nah, percaya diri itu mesti ada bekal-bekalnya, kan ya. Kalau percaya diri tanpa bekal itu jadinya omon-omon. Nah, oleh sebab itu apa yang selalu ditekankan oleh Prof. Mir Alam ini pendidikan yang terpadu, gitu ya. Terpadu artinya ya integratif, ya pengembangannya jasmani rohani, ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu ayat-ayat kauniyah. Nah, ini yang mungkin jumbuh dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Raden Wahid dan juga Ustaz Hamid Darkasi. Jadi ya pendidikan itu memang harus holistik ya, menyeluruh, sehingga perkembangan ya
peserta didik itu menjadi maksimal, dan dari situ kita bisa membangun kepercayaan diri anak bangsa gitu. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan potensi diri. Nah, ini negeri kita ini negeri yang kaya raya, dulu disebut sebagai negara agraris, tapi ironinya jadi ya, negara agraris ya, agraria, tanaman, tapi sekarang kok segala sesuatu hasil bumi kok harus impor, itu masalahnya. Nah, ini ringkasnya pasti ini ada salah kelola gitu. Meminjam kata-kata almarhum Buya Hamka, Buya Syafi'i Ma'arif ya, Republik ini salah urus. Nah, ya. Mengapa carut marut ya salah urus? Ini renungannya mengapa salah urus? Yang salah itu yang mengurus atau yang diurus? Nah, yang salah yang mengurus. Nah, berarti ini perlu memperbaiki, membenahi para pengurus negeri. Pucuk pengurus negeri ya RI 1, RI 2. Nah, sayangnya RI 1 ya, tidak begitu suka dengan kritik, nah, gitu ya. Kritik itu obat ya, menyehatkan ya. Kalau tidak mau dikritik, lalu kasarnya kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi RI 1, kira-kira begitu ya. Jadi RI 13. Nah, ini konsekuensi. Jadi majelis ini memang untuk mencerdaskan umat dan bangsa. Ya, kadang seperti pil ya, ini resep-resep dari para pakar itu mungkin pahit di mulut ya, di lidah, tetapi akan menyehatkan. Oleh sebab itu ya, kita kembali pada cita-cita bangsa, kita kembali pada jalur roadmap yang sudah dibikin oleh para pendiri bangsa. Poinnya utamanya ya, mari kita berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, ini kalau ADART-nya Indra itu memang Undang-Undang Dasar 1945 asli sebelum di amandemen. Nah, kita menuntut masyarakat semuanya, Pak Prabowo, tolong keluarkan dekret presiden kembali ke UUD 1945 yang asli. Kalau tidak, nah ini amandemen itu sudah kebablasan. Kesalahan ini kalau dibiarkan saja ya akan terus mengantarkan bangsa Indonesia makin terpuruk gitu ya. Memang selalu ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil manfaat. Ini ya tentu saja. Kalau kita bincang-bincang, mengapa para anggota Dewan, MPR, DPR tidak segera menindaklanjuti himbauan, seruan, tuntutan kembali UUD 1945? Ya kita boleh berburuk sangka mereka mendapat manfaat dalam tanda petik ya. Mereka mendapatkan keuntungan dengan mengamalkan UUD 2002. Oleh sebab itu ya, bangsa Indonesia harus berkesadaran, harus berorientasi pada masa ke depan. Juga tadi ya, seperti yang disindir oleh Ustaz Wahid tadi ya, 2045 haruslah menjadi Indonesia emas ya, dengan Indonesia emas. Demikian, mudah-mudahan kita tetap semangat, terus berusaha tanpa putus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof. Muhammad Girzin. Kritik konstruktif memang pahit, tetapi ini sebagai obat dan warning agar Indonesia tetap teguh, kuat berdikari. Kalau menjadi pemimpin harus berani untuk dikritik ya. Oke, baik, terima kasih matur nuwun sangat Prof. Sebelum nanti ini apakah ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Kalau tidak, nanti mungkin kita langsung ini ya, closing statement ya, karena sudah di ujung. Sebentar Pak, saya Monggo. Oke, terima kasih. Jadi alat itu informasi saja.
alat itu saya gunakan atau saya usulkan untuk riset ya, untuk riset di risetmu, kan sekarang ada riset Muhammadiyah. Kemudian saya gunakan juga untuk konsep Smart City. Kebetulan saya sebagai juga anggota Dewan Smart City di Kabupaten Kulon Progo, sehingga bisa satu kali mengayuh dapat berbagai macam kegiatan. Gitu Mbak, terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Ustadz untuk informasinya. Baik, karena sudah di ujung waktu, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan pendapat? Baik, kalau begitu mungkin kami persilahkan untuk bisa narasumber kita memberikan closing statement 1 menit ya. Monggo kami persilahkan mulai dari Ustadz Raden Wahid, monggo silahkan. Oke, terima kasih. Statement saya ya, yaitu statement kuno ya Pak ya. Gunakan intelektual, emosional, spiritual gitu. Yang kemarin dilatihkan di bulan Ramadan, saatnya saat ini diaplikasikan. Karena yang kemarin Ramadan itu pelatihan, sekarang adalah tempat untuk mengaplikasikan selama 11 bulan. Insya Allah dengan IQ, intelektual, emosional, dan spiritual kita akan menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Ustaz. Baik, untuk berikutnya Kiai Hamim, kami persilahkan, apakah masih ada di layar atau masih di perjalanan? Sepertinya di perjalanan ya tadi. Kalau begitu kami persilahkan kepada Prof, masih ada di layar kah Prof? Monggo silakan. Iya, terima kasih. Menyambut Hari Kebangkitan Nasional, mari kita menghimbau masyarakat luas untuk bangkit bersama ulul albab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof Muhammad Girzin. Untuk Kiai Hamim kayaknya tadi sudah di perjalanan ya, kayaknya mungkin tidak closing statement. Baik, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat kepada kiai-kiai kita yang sudah memberikan ilmunya luar biasa, yaitu Bapak Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, motivator ISQ Center, dan juga tadi sebagai anggota atau Dewan Penasehat dari Smart City, inovasi untuk MUI ya. Kemudian terima kasih sekali kepada Kiai Haji Dr. Hamizar Kasih Putro MSI, Ketua Dewan Pakar Komnasdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun sangat kepada kiai kita yang selalu membersamai kita. Ada Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Semoga selalu dalam kesehatan, kemudahan, kelancaran, kebahagiaan dunia akhirat, istiqomah di jalan Allah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih baik itu Prof. Amir Alam Bedu yang juga membersamai kita, dan juga Pak Darwis. Matur nuwun sangat ke seluruh jamaah kuliah subuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Matur nuwun sangat sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan sebelum nanti saya sampaikan kepada host kita, saya menyampaikan terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan. Ini bukan kesimpulan ya, tetapi ini luar biasa pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa kebangkitan nasional dalam perspektif kita bicara tentang kebangkitan nasional baru, lebih menekankan pada kedaulatan ekonomi, penguatan teknologi dan kualitas sumber daya dalam perspektif manajemen strategik, tentunya mencerminkan upaya repositioning bangsa dalam peta global melalui pembangunan kapabilitas internal dan keukuran kompetitif berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Dan negara itu tidak hanya berperan sebagai regulator saja, tetapi juga sebagai fasilitator ekosistem inovasi dan pendidikan. Tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwa pendidikan itu menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, dan tentunya tidak hanya sekedar transfer pengetahuan saja, tapi transformasi menjadi proses pengembangan kompetensi abad ke-21, baik itu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dan secara manajerial, sistem pendidikan harus dikelola dengan strategic human capital development. Tadi juga disampaikan terkait dengan harus link and match, baik itu kurikulum dengan kebutuhan industri, dan juga ada integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Dan tentunya ketika kita bicara tentang pendidikan, itu konsepnya adalah lifelong learning, jadi krusial untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Tadi inovasi itu harus inovasi menjadi kunci sukses atau menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing kita, dan tentunya harus
didukung oleh iklim kita, sehingga nantinya innovation ecosystem itu menjadi penting, bersinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Dan harapannya kita akan mewujudkan kemandirian bangsa yang tidak hanya sekedar kemandirian ekonomi saja, teknologi, pangan, dan energi, tetapi keseluruhan, baik itu integrasi pendidikan, inovasi, dan kemandirian. Baik, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang tidak hanya mampu bertahan dalam dinamika global, tetapi bisa menjadi aktor utama dalam percaturan internasional. Kami persilahkan kepada Ustadz Hidayatri untuk bisa meneruskan untuk kegiatan ini. Kami persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih pertama kepada 3 narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Saya mencatat ada 2 hal yang penting ya, yang saya harus utarakan dalam forum ini. Yang pertama, bahwa kebangkitan itu merupakan siklus saling menguatkan. Di antara apa? Di antara triple helix ya. Pendidikan yang baik menghasilkan inovasi, inovasi membangun kemandirian, kemandirian membutuhkan pendidikan yang terus diperbarui. Ini sangat penting dari kuliah subuh pada pagi hari ini. Sehingga saya ingat pesan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Pemimpin, pendidik, dan inovator masa kini itu harus memberi teladan, membangkitkan kemauan, dan mendorong dari belakang menuju Indonesia yang benar-benar bangkit, merdeka dalam berpikir, berkarya, dan berdaulat. Saya pikir itu yang bisa kita rangkum ya dari pencerahan pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, dan terima kasih juga kepada Mbak Putri yang telah memimpin acara ini dengan baik. Dan mari kita tutup kuliah subuh pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.